Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin ya. Amin. Kita akan melanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan yang belum kita bahas sebelumnya, yang tidak ada di kitab Matius dan Markus. Kita akan baca kali ini di Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10. Judul perikopnya perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga aku akan bersukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin ya. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana perasaan Allah Bapa kita saat satu orang berdosa. Kali ini perumpamaannya tentang dirham yang hilang. Di sini Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Perempuan manakah yang kalau dirhamnya hilang satu, padahal dia punya 10. Tapi kalau hilang satu, siapa yang tidak mencarinya? Dia pasti mencarinya walau masih ada 9 lainnya. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan kalau perempuan ini menemukan dirhamnya yang hilang ya, Tuhan Yesus mengatakan perempuan ini pasti akan memanggil sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya, dan menceritakan bahwa dirhamnya yang hilang itu telah ditemukan. Kita ingat saat ada perumpamaan ya mengenai gembala, di mana gembala itu kehilangan dombanya. Kalau dia menemukan satu padahal masih ada,
puluhan lainnya, dia akan bergembira karena apa? Menemukan dombanya yang hilang satu ini. Dan kemudian dia akan menceritakan ke teman-temannya, sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya. Ini persis seperti perumpamaan pernah Tuhan Yesus ceritakan mengenai perasaan Allah Bapa kita. Bagaimana sukacitanya kalau satu orang berdosa diselamatkan. Seperti ini, dirham yang hilang. Satu perempuan yang kehilangan satu dirham, padahal dia punya 10 ya, satu hilang. Dia akan mencari sampai dapat. Kemudian saat menemukannya, dia akan bersukacita bersama sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya. Demikian jugalah perasaan Allah Bapa kita. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin ya. Ini perasaan penghuni surga. Saat satu orang berdosa, selamat, sukacitanya itu apa? Seluruh surga bersukacita. Perumpamaan dari Tuhan Yesus ini menggambarkan perasaan Allah Bapa kita dan para penghuni surga sana saat satu orang berdosa diselamatkan. Saat satu jiwa selamat dari lubang neraka itu, surga itu bersukacita. Itu benar-benar menggambarkan perasaan penghuni surga ya, Allah kita. Jadi kita bisa mengerti ya perasaan yang dialami oleh Bapa kita. Sampai apa? Sampai Tuhan Yesus dikirim turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Dan sebelum naik ke surga, bangkit naik ke surga, Tuhan Yesus mengajar banyak orang. Bahkan saat naik ke surga, 500-an saksi mata melihat Tuhan Yesus bangkit dan menemui mereka. Dan ratusan orang melihat saat Tuhan Yesus naik ke atas surga, melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sehingga iman para rasul ya saat itu tetap berkobar-kobar dalam memberitakan Injil walaupun apapun yang terjadi. Banyak yang dibunuh. Tapi satu yang pasti, mereka akan bangkit bersama Tuhan Yesus kan? Bersama Bapa di surga. Bangkit. Amin ya. Amin. Ini benar-benar menggambarkan perasaan Allah kita, Bapa kita. Sukacita warga surga saat satu orang berdosa diselamatkan. Mari kita sebagai orang-orang yang tahu isi Alkitab ya, yang mencintai Tuhan, yang tahu bagaimana membuat Allah Bapa kita dan warga surga bersukacita dengan apa? Menyelamatkan satu jiwa saja. Surga bersukacita. Apalagi bila seluruh bumi bisa diselamatkan. Betapa riuhnya kegembiraan warga surga. Ini mari kita yang tahu isi Alkitab, kita lakukan semampu kita. Apapun kesempatan yang ada, yang pastinya harus sesuai dengan kehendak Tuhan ya, yang tidak menyimpang dari kehendak Tuhan, mari kita lakukan. Asal membawa berkat, mari kita lakukan. Agar apa? Agar sukacita ini terus-terus ada, bahwa banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Ini yang menyukakan Bapa Allah kita warga surga itu ini. Satu jiwa diselamatkan, riuhnya surga. Apalagi bila seluruh dunia diselamatkan, betapa sukacitanya warga surga. Amin ya. Satu orang selamat dari lubang neraka, warga surga bersukacita. Karena apa? Untuk menyelamatkan manusia ini. Bapa sampai merelakan Tuhan Yesus untuk turun ke dunia.
puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Amin ya. Jadi apapun yang menjauhkan dari apa menjadi kehendak Tuhan, jangan sampai kita lakukan. Jangan sampai kita lakukan. Kita fokus pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita fokus dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu yang kedua. Sujud di hadapan tahtamu, rendahkan diri untuk menyembahmu. Ingatkan segala pengorbananmu, lembutkan hatiku. Dengan apa kan ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan? Hanya dengan sembah dan pujian, agungkan namamu. Yesus, Masiah, Yesuslah Tuhan. Yesus, Masiah, Yesuslah Tuhan. Amin ya. Amin, puji Tuhan. Amin.